Empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila pidana denda. Halo Tribuners, Nikita Mirzani sudah mendengar vonis majelis hakim atas kasus pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Si vonis itu dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Dalam vonisnya itu hakim menghukum Nikita Mirzani dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Di mana vonis itu karena Nikita Mirzani secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pemerasan melalui ITE yang tertuang dalam dakwaan alternatif yang pertama. Namun dalam dakwaan alternatif yang kedua, yaitu tindak pidana pencucian uang, menurut hakim Nikita Mirzani tidak terbukti bersalah, sehingga tuntutan yang tadi 11 tahun penjara hingga akhirnya Nikita Mirzani hanya dihukum 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Berikut keterangan dari majelis hakim. Perbuatannya dan terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 4510 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke 1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila pidana denda selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 8779794 nomor 1 sampai dengan
nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 oleh kami Khairul Soleh sebagai Hakim Ketua, Raditya Baskoro SH MKN dan Sulistyo Muhammad Dwi Putro SMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syarifudin SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Erdonasi Hombing SH dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis. Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sebagaimana telah. Jangan lupa subscribe ya.